Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Salam jumpa dan salam perkenalan dari Ibu. Saya nama Dr. Anda Haja Zatina. Tempat tinggal Bantet 4, RT 31, nomor 35, RW 8, Kelurahan Celabranti. Kemudian nomor HP yang bisa anak-anak hubungi 08 13 6767 9224. Mungkin kalau sudah kenal, kita bisa saling mencintai dan saling menyayangi. Karena maka kalau kita tidak kenal, maka tidak cinta dan tidak sayang. Maka oleh sebab itu, marilah kita sama-sama saling mengenal dan saling mencintai. Kemudian juga pertemuan kita hari ini adalah hari yang pertama MOS, yaitu masa orientasi sekolah atau pengenalan lingkungan sekolah. Di situ kita bisa mengenal sekolah kita, yaitu visi dan misi. Jadi kalau kita berbicara masalah visi dan misi, maka kita beranjak dari visi, yaitu beriman, berilmu, terampil, berkemasyarakatan, dan orientasi lingkungan. Maka oleh sebab itu, kepada anak-anak semua, mari kita mengamati apa yang disampaikan oleh Ibu berikutnya. Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan atau kelembagaan. Ini bukan perusahaan, bukan lembaga. Di sini adalah kita berbicara visi Madrasah Aliyah Patra Mandiri Pelaju Palembang. Yaitu yang pertama, visi ini mencakup beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara masalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti yang sekolah di MA Patra Mandiri Pelaju Palembang ini adalah orang-orang Islam. Maka oleh sebab itu kita harus beriman kepada Allah. Beriman itu adalah yakin dengan sesungguh-sungguhnya di dalam hati kita, percaya adanya Allah. Kemudian juga berilmu. Jadi kita sekolah ini adalah mencari ilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, dia tidak sekolah. Makanya kita bersekolah untuk mencari ilmu. Karena kalau kita sudah berilmu, kita akan diangkat oleh Allah beberapa derajat di antara orang-orang yang tanpa ilmu atau orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja? Yang penting ilmu-ilmu itu ada manfaatnya bagi diri kita sendiri, orang lain, dan membawa kesenangan dunia wal akhirat. Maka oleh sebab itu, carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Atau pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti jauh kan? Kalau sampai negeri Cina, kita harus berilmu. Jadi orang yang berilmu itu harus sungguh-sungguh belajar. Kalau dia tidak sungguh-sungguh belajar, tidak mungkin akan mempunyai ilmu pengetahuan. Kemudian ada visi. Lagi yang nomor 4 adalah terampil. Kalau anak-anak sudah bersekolah,
sudah mencari ilmu pengetahuan, sudah barang tentu anak-anak terampil, tidak mungkin tidak terampil. Kalau dia tidak terampil, tetap dia berarti tidak belajar. Kalau tidak belajar, berarti kita tidak berilmu. Maka oleh sebab itu, kalau kita sudah berilmu, kita akan terampil dan kita akan berguna ke dalam lingkungan kita, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan tempat kita bekerja nanti. Karena kalau kita sudah terampil bersekolah di MMA Patra Mandiri Pelaju, mereka terampil, insya Allah kalau sudah tamat MA Patra Mandiri bisa bekerja mencari uang sendiri. Maka oleh sebab itu, marilah anak-anak semua sesuai dengan visi Madrasah Aliyah Patra Mandiri Pelaju adalah beriman, berilmu, terampil, dan bermasyarakat. Jadi bermasyarakat itu setelah ilmu yang kita dapat dalam belajar di sekolah dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Maka oleh sebab itu, ya marilah anak-anak semua sudah berjumpa di sekolah atau sudah masuk di sekolah MA Patra Mandiri Pelaju Palembang, mari kita jaga kedisiplinan sekolah, kebersihan sekolah, keteraturan sekolah demi cita-cita kita yang akan datang, supaya kita menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu dari visi. Kemudian di MA Patra Mandiri juga ada misi. Nah, misi itu adalah misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh kita atau oleh lembaga yang tempat kita tinggal atau tempat kita belajar. Maka oleh sebab itu misi ini adalah secara sungguh-sungguh untuk dilaksanakan seperti menjalankan sholat, sedekah, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu, kalau kita sungguh-sungguh belajar, tidak ada paksaan orang lain, maka insya Allah kita akan berhasil. Maka oleh sebab itu, dari contoh ini bahwa menjalankan sholat misalnya, kalau kita melaksanakan sholat di madrasah ini, anak-anak setiap akhir pelajaran sholat zuhur berjamaah, diwajibkan sholat zuhur berjamaah. Itu tidak ada paksaan dari Bapak Ibu guru, itu dari hasrat hati anak masing-masing. Maka oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh belajar. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, insya Allah dia akan datang, kita akan memetik hasilnya. Siapa yang menanam, dia akan memetik hasilnya. Kemudian yang kedua, bahwa misi ini adalah menjalankan pembelajaran yang efektif dan kreatif. Nah, kalau belajar kita benar-benar kreatif dan efektif, jadi benar-benar belajar apa-apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Kita harus paham, anak-anak. Kalau kita tidak paham, dengan artian kita sia-sia. Kita akan dimakan oleh waktu. Waktu itu seperti lidah, seperti pedang, menyeset leher kita sendiri. Karena waktu itu tidak mungkin kembali lagi. Kalau hari Selasa hari ini, tanggal 17 Agustus misalnya, tidak mungkin tahun depan ulang lagi 17 Agustus hari Selasa 2020. Dengan artian, kalau kita tidak belajar, berarti kita ketinggalan
informasi dan ketinggalan ilmu yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Maka oleh sebab itu anak-anak dalam belajar tolong perhatikan dan amati ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bidang studi apa saja. Misalnya akidah akhlak, Al-Quran hadis, PKN, penjas, dan lain sebagainya sesuai dengan kurikulum yang ada di madrasah ini, agar supaya anak-anak setelah sekolah di SMA Patra Mandiri Pelaju Palembang ini membuahkan hasil. Kalau tidak membuahkan hasil, berarti anak-anak nihil, tidak ada manfaatnya. Apa kata orang tua itu ya? Umur menambah, pengalaman tidak nambah, ilmu tidak nambah, makan sudah habis bekarung-karung, berpikul-pikul, beras sudah dimakan, tapi akal kita tidak menambah. Ini gunanya sekolah ini adalah mencari ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dapat ilmu, tidak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan artian kita itu tidak berguna pada masyarakat, terutama diri kita sendiri, orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Berarti diri kita itu mubazir, tidak ada nilainya dalam masyarakat, terutama dirimu sendiri. Kalau kita bersekolah tidak mendapatkan ilmu, tidak bisa ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh sebab itu, kepada anak-anak semua, belajarlah yang sungguh-sungguh, karena kalau kau sungguh-sungguh diibaratkan mengasah pisau yang tumpul, setumpul-tumpulnya pisau. Tapi kalau anak-anak asah setiap hari, pisau yang tumpul itu menjadi tajam dan bisa anak-anak gunakan untuk apa saja. Misalnya memotong kayu, mengiris sayur misalnya, yang jelas berguna bagi kehidupan sehari-hari. Pisau setumpul itu bisa tajam kalau setiap hari kau asah. Begitu juga otakmu. Kalau otakmu dipakai untuk belajar, sama saja dengan anak-anak mengasahkan pisau yang tumpul tadi. Jadi sebodoh-bodohnya kita, kalau belajar setiap hari, diulang, belum paham, diulang, lama-lama menjadi pintar. Orang yang pintar itu tidak semerta-merta langsung pintar, tidak. Dengan diulang-ulang dan belajar yang giat setiap hari, ya. Waktu belajar dibagi jadi 12 jam dalam sehari kita atur, ya. Belajar sekian menit atau sekian jam, istirahatnya ada juga. Misalnya dari pagi jam 7.30 kita berada di sekolah belajar. Dari jam 7.30 kita belajar hingga sampai jam 12.20. Kalau di Madrasah Aliyah Patra Mandiri ini belajar jam 7.30 sampai jam 12.20. Kemudian kita pulang, keluar dari lokal, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sesudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita baru dibolehkan pulang sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau kita pulang, benar-benarlah pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir dulu di warung, tidak pulang-pulang. Akhirnya wali murid nelpon walinya, wali guru, wali sekolah, wali kelasnya. Bu, numpang tanya, anak kelas sekian itu sudah pulang, Bu, ya? Iya. Kok anak saya sampai
sampai jam 5 belum pulang. Nah, itu kurang tahu, Bu. Mungkin anak ibunya yang jalan-jalan dulu. Kalau sekolah, peraturan sekolah, jam 12.20, Bu, sudah pulang. Nah, kemana anak saya? Nah, mulai telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini. Oh, taunya BCWA. 2 bulan sekolah, belaki. Nah, belaki. Siapa yang rugi? Yang rugi dia sendiri, bukan orang lain. Makanya kata ibu, siapa yang menanam, dia itulah yang akan memetik hasilnya. Tidak mungkin orang lain yang memetiknya yang pertama kali. Jadi setiap kita yang menanam, kita sendirilah yang menuainya. Itu peribahasa bahasa Indonesia mengatakan begitu. Nah, Bu, nenek kami lah tua nanam jambu, 2 hari dia meninggal, 2 hari ditanam jambu, nenek kami meninggal. Tak nuai ya, Bu? Ya memang tidak nuainya, tapi dia nuai pahalanya. Tak mungkin pahalanya pindah kepada orang lain. Nah, pasti nenek kalian itulah yang memetik hasilnya, yaitu pahala. Dia memang tidak mencicip langsung buah jambu tersebut, tapi dia memetik hasilnya, yaitu suatu pahala. Insya Allah pahala itu jariyah. Setiap orang yang makan jambu itu, asal batangnya masih ada, dimakan wong, itu dikatakan amal jariyah. Nah, kalau nak lebih jariyahnya lagi adalah belajar. Kita ini belajar. Anak-anak belajar dari saya. Anak-anak sudah dapat dari saya, anak-anak ajarkan lagi kepada orang lain. Orang lain itu tadi ngajar lagi kepada orang lain. Orang lain itu ngajar lagi dengan orang lain. Nah, itu lebih the best lagi jariyahnya. Siapa yang paling banyak jariyah? Yang pertama adalah ibu yang pertama sekali yang mengajarkan jariyah itu tersebut. Nah, kenapa tidak anak-anak mau? Dengan belajar ilmu pengetahuan, kita bisa mendapat amal jariyah. Tanpa sedekah yang bermiliar-miliar, tanpa usaha keras, sebanyak-banyak mungkin mengumpulkan harta, kita harus sedekah. Dengan kita membaca surat Al-Fatihah saja, saya ajarkan kepada anak-anak pertama kali itulah kenal Fatihah, anak-anak paham, kembalikan, kemudian anak-anak ajarkan kepada orang lain lagi, dan ajarkan kepada orang lain lagi. Setelah paham, ajarkan kepada orang lain lagi. Itulah yang dikatakan amal jariyah. Nah, maka dari itu anak-anak, yuk mari kita belajar yang ikhlas, dengan karena Allah, untuk memakmurkan diri kita sendiri, dengan ilmu pengetahuan itu. Tidak memakmurkan orang lain, kita sendiri dulu yang akan makmur atau menikmati ilmu-ilmu yang kita dapat. Kalau kita bekerja dengan ilmu yang ada, dapat pekerjaan misalnya, pekerjaan yang enak, akhirnya kita mendapat uang. Uangnya bisa kita sedekahkan, bisa kita nikmati sendiri, bisa untuk kedua orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian misi yang keempat adalah mengaplikasikan potensi, skill, dan berkarya. Jadi kalau kita sudah berkarya, anak-anak, maka dengan ilmu pengetahuan kita bisa berkarya. Ada skill. Skill itu adalah bakat. Skill itu kemampuan. Jadi kalau kita ada kemampuan, misal tidak usah jauh-jauh, kemampuan bikin pempek saja. Palembang doyan benar namanya makan pempek. Pempek macam-macam, ada pempek gabus, gabus pula, iwak gabus, iwak delep, ikannya hitam-hitam ya, hitam-hitam. Kemudian juga ada pempek udang, agak merah-merah sedikit,
merona, merah merona, jadi pempek udang. Ada pempek dosnya, nak. Kalau digoreng dedus ini. Oh, pempek dos itu ya namanya. Ada pempek kapal selam. Oh, kapal bisa nyelam dimakan oleh Palembang, sadis benar orang Palembang bisa makan pempek kapal selam. Ada lagi pempek keriting. Nah, yang keriting itu Mak Manonian. Mungkin anak-anak semua sudah makan pempek keriting, tapi ibu pacak makan nyobain, nak. Ndak pacak bikin yo. Mungkin anak-anak ada orang tuanya yang bisa bikin pempek keriting. Ibu mau kalau dikasih hari ini. Iya. Nian. Iya, boleh. Nah, itu ada pempek adaan. Ada pempek adaan. Jadi banyak, nak, macam-macam pempek itu. Jadi kalau skill kita ada, atau bakar kita ada, bisa berkarya, dan pempek itu bisa kita jualkan di kota-kota atau di desa-desa. Sekarang musim Covid ini, nak, banyak yang mesan lewat online, orderan sampai 2 pikul ewak gabus. Oh, cukup lumayan dapat duitnya itu. Nah, bisa kaya raya kita. Anda kalau setiap hari bisa 2 pikul. Mungkin tidak 2 pikul, ya mungkin. Kenapa tidak kalau memang sudah jadi pengusaha yang besar, penjual empek-empek. Kemudian juga yang nomor 3, misi Madrasah Aliyah Tepat Madrasah MA Patra Mandiri Pelaju itu memerangi buta aksara. Jadi kalau buta aksara itu orang yang tidak kenal atau belum bisa membaca Al-Quran. Dengan demikian, kalau kita belajar di MA Patra Mandiri, insya Allah yang tidak bisa ngaji, bisa ngaji. Yang tidak bisa membaca Iqra, tahu Iqra, nak? Tahu. Iqra 1 sampai 6. Apa isinya Iqra 1 sampai 6 itu, anak-anak? Nah, ada yang belum paham ya? Coba yang belum ngaji tunjuk tangan. Nah, yang belum pernah ngaji. Malu-malu katanya sudah bu, hatam bu, Iqra 6, Iqra 6, loncat berarti 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak, 6 saja yang sudah. Nah, berarti anak-anak untuk lebih pahamnya lagi di MA Patra Mandiri ini bisa belajar Al-Quran, ya. Kemudian Al-Quran itu ada pelajaran ekstranya, nak. Di Musola Nurul Jannah ini, di Masjid Nurul Jannah ada ekstra kurikuler namanya, ya, untuk belajar membaca Al-Quran. Di Masjid Nurul Jannah ini tidak saja belajar Al-Quran, banyak, nak. Belajar ceramah, belajar marhabah, belajar tajwid, dan macam-macam banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di madrasah ini. Tidak saja membaca Al-Quran, tetapi banyak ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita dapat di madrasah ini, asalkan kamu sungguh-sungguh belajar, ya, agar kamu sungguh-sungguh belajar. Kemudian juga yang kelima, siswa mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Nah, kalau anak-anak memang benar-benar belajar, bisa nak bersaing dengan sekolah lain. Sekalipun kita swasta, bisa bersaing dengan anak-anak negeri. Anak negeri ada yang tidak bisa kuliah UNSI, ada yang tidak bisa kuliah UIN, ada yang tidak bisa bekerja. Setelah tamat sekolah langsung kerja. Nah, ada yang tidak bisa, kita bisa. Banyak anak-anak yang tamat dari MA Patra Mandiri ini bekerja dan kuliah. Ada yang di luar Sumatera, di Jawa, di Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Berarti kita itu ada nilai plus dari MA Patra Mandiri Pelaju Palembang. Jadi jangan merasa, aku sekolah madrasah, masa aku bisa ngaji aja misalnya, kan? Itu tidak, nak. Banyak ilmu-ilmu yang lain yang kamu bisa, asal kamu sungguh-sungguh belajar. Kemudian juga yang keenam, ya, misi ini
adalah menjadikan siswa mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat secara baik, ya. Jadi kalau kita sudah tamat dari MA Patra Mandiri Pelaju ini, bisa berkiprah, bisa bergabung dengan masyarakat. Apa salah satunya? Misal, kalau di masjid datang waktu asar misalnya, yang azan anak MA Patra Mandiri Pelaju Palembang misalnya, azannya bagus, merdu, kaget dikenal wong. Siapa yang azan di musola itu misalnya, atau di masjid itu, kok suaranya merdu nian misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baksinyan, kata masyarakat. Oh, itu anak-anak sekolah dari Patra Mandiri itu. Iya. Oh, anak siapa itu ya? Oh, itu anak Bapak Anu, anak Pak Amir, yang nomor 2. Namanya siapa? Ahmad misalnya kan. Nah, berarti mereka sudah dikenal di masyarakat. Nah, itu salah satunya. Misalnya juga ada merhaba bayi. Nah, ada kita dipanggil anak madrasah. Coba dulu pimpin merhaba. Kita bergabung dengan masyarakat, berkiprahlah kita di situ. Akhirnya orang-orang sudah mengatakan, oh, anak-anak Patra Mandiri ya yang bisa memimpin marhaba anak bayi itu. Iya. Nah, berarti kita itu sudah terkenal, ada nilai plusnya. Ya, sekarang tinggal kamunya. Mau enggak seperti kakak-kakak tingkat yang lain atau yang sudah sekolah taman MA Patra Mandiri yang bisa membaca marhaba di setiap acara marhabahan. Nah, tinggal kamu yang belajar di ekstrakurikuler yang ada di Masjid Nurul Jannah kita ini di hari apa itu, kalau tidak salah hari Rebu gitu tuh, kalau tidak salah. Insya Allah jadwalnya tidak berubah. Kalau jadwalnya berubah berarti berubah harinya juga. Nah, jadi anak-anak tinggal ambil ilmu di situ, silakan gratis, tidak ada bayarannya, hanya bayaran bagi yang bayaran yang sebulan sekali cuma sekian itu. Sebenarnya tidak setimpal ilmu yang kami berikan dengan bayaran yang kamu bayarkan. Demi kelancaran sekolah, ya makanya bayaran itu diringankan supaya anak-anak bisa membayar bayaran itu setiap bulan. Tidak ada tunggakan. Jangan sampai nunggak. Kalau nunggak terlalu banyak, nunggu tamat baru nak bayaran. Ujung-ujung ijazah ditahan uang. Kita pintar, ujung-ujung tidak bisa bekerja. Nah, jadi bayaran itu coba belajar, berhemat. Kalau orang tua tidak mampu, duit jajan hari-hari itu bisa kita tabung. Bisa kita tabung, bisa bayarkan ke sekolah. Orang yang hemat adalah pangkal kaya, orang yang rajin pangkal pandai. Jadi camkan itu, orang yang hemat pangkal kaya, orang yang rajin pangkal pandai. Maka dari itu, yuk mari anak-anak semua untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian yang ketujuh dari misi sekolah MA Patra Mandiri Pelaju, anak-anak memberdayakan lingkungan hijau dan estetis. Jadi kalau kita memberdayakan lingkungan hijau di sekolah ini, kamu sudah masuk itu gerbang pagi tadi, pagi tadi sudah anak-anak lihat di lingkungan sekolah kita ini lingkungan hijau. Malah kita dapat adiwiyata internasional MA Patra Mandiri Pelaju Palembang ini. Pak Kepala Sekolah kita sudah dihargai oleh pemerintah, naik haji gratis. Naik haji gratis karena dia bisa membawa sekolah ini ke jenjang internasional. Dan siswanya banyak. Sekarang sudah ribuan jumlah siswa. Pendaftaran dari bulan 1 sampai bulan 3, bulan Maret, dari bulan 1 ke bulan 3 sudah full. Jadi alhamdulillah anak-anak bisa dapat sekolah di sekolah sini.
Jadi orang tua yang memilih sekolah MA Patra Mandiri ini the best, luar biasa, tidak salah pilih, untuk mengarahkan anak-anaknya untuk beriman kepada Allah, untuk belajar ilmu yang paling banyak, atau belajar ilmu yang banyak di sekolah MA Patra Mandiri Pelaju Palembang ini. Kemudian yang ke-8, mengelola limbah menjadi limbah produktif. Limbah dibuang uang di kotak sampah, kita ambil, kita buat bahan yang bisa produktif. Produktif itu bisa ada nilai jualnya atau bisa dipakai, bisa dipakai. Misal, dari bungkus Torobiska, isinya sudah dibuat kopi oleh Bapak Ibu atau kamu-kamu yang sudah minum Torobika. Isinya itu ada kulitnya kan? Nah, kulitnya itu kalau dibuang jadi sampah, limbah. Akhirnya sekolah kita punya ilmu pengetahuan tentang pengelolaan limbah. Jadi kulit Torobika itu bisa dijadikan tas, bisa dijadikan tas, bisa dijadikan pakaian. Dulu pernah guru kesenian yang terdahulu membuat baju dari bungkus Torobika, lomba dapat piala, menang. Nah, bayangkan, badannya sebesar ibu nila yang dibuat, dari pojok sampai ke bawah pakainya hijab atau pakai jilbab. Jadi banyak bahan yang tidak ditutup, bukan gengsi kalau ya rok India yang cuma sebatas kutung badan ke bawah, udah di pojoknya dikit-dikit baik kayak baju kurang dasar. Itu tidak, tidak. Seluruh badan lengan panjang pakai jilbab, gaunnya besar, besar lebar. Kayak apa, baju payung kata orang modern sekarang tuh, lebar, pacak di kibang-kibang mah itu. Kibang-kibang mah itu namanya kontes baju, jadi nak dipamerkan yang baju tuh bagus atau tidaknya. Maka oleh sebab itu salah satunya. Mari sama-sama kita belajar di Patra Mandiri itu untuk mengolah limbah yang dipimpin oleh atau dibina oleh guru seni budaya atau kesenian. Itu ada Pak Minori, ada Ibu Indah, nanti kamu bisa kenal sendiri siapa ibunya, siapa bapaknya, bisa ketemu. Bu, kok ada bapak ngajar kesenian? Iya, lebih luar biasa lagi di Patra Mandiri ada bapak ngajar kesenian. Bisa make up juga ya, nah Bang Beber, becela, apa itu segala macam di Beber nih, tahu gak lo dia? Lebih pintar lah dia dari ibu. Nah itu Bapak Minori namanya. Kemudian yang ke-9, menjadikan lingkungan sekolah yang beriman. Beriman di situ artinya bersih, indah, dan nyaman. Jadi sekolah itu adalah tempat kita yang kedua, rumah kita yang kedua. Jadi kita harus bersih, harus nyaman, indah, enak dipandang mata. Jadi kalau lingkungan bersih, insya Allah kita sehat. Kemudian kalau kita nyaman, kita betah untuk belajar di hari-hari yang kita bisa belajar, yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kita bisa belajar, insya Allah kita betah dan belajar itu sungguh-sungguh. Mungkin di sini anak-anak ibu sudah menyampaikan sudah panjang lebar, ada yang bisa bertanya atau protes, kok tidak itu caranya, bisa ya, boleh silakan. Yang nak bertanya silakan. Dan di akhir pelajaran ini kalau ada ringkasan dari anak-anak, ibu tunggu ringkasannya untuk menambah nilai, karena MOS ini ada peringkat. Nah, siapa yang sungguh-sungguh mengamati apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru materi MOS ini, dia akan mendapat piagam.
mendapat piagam dari sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.